Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus sahibul ma'had ingkang estu kaula ta'dimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya, Bapak Bupati jajaran Forkompinda yang sangat saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tulang Bawang rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, aku datang ke Tulang Bawang dengan membawa cinta. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya sebenarnya agak sebel dengan jadwalnya. Semalam sudah ngaji di sini, harus pulang ke Lampung Tengah tadi pagi. Ini kembali ke Tulang Bawang, nanti malam pulang ke Lampung Timur. Jadi jadwalnya muter-muter. Tapi karena semuanya diniati perasaan yang ikhlas tulus, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Pada siang hari ini kita berjumpa dalam acara pengajian dan akhirus sanah. Maka pengajian akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Iki sing nguyuh ki sapa ta iki? Air mancur. Tapi kira uyuh muji. Kaji ini nggo kacamata ireng kaya tukang las. Coba yang di sana semuanya duduk. Jangan paksa saya berdiri. Karena hari ini pas jatah saya puasa Daud. Saya itu orang yang dikasih kemudahan oleh Allah bisa melaksanakan puasa Daud insya Allah seumur hidup saya. Amin. Termasuk bulan Ramadan saya juga puasa Daud. Ibu bapak rahimakumullah. Cangkemnya rasa semprit-semprit ya. Coba mas-mas yang bagian situ agak geser sini saja supaya tidak nutupi yang sana. Ngapunten, sahabat-sahabat Ansor itu mendingan agak ke atas ini nggak apa-apa. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Mas, geser pergi mawon, pergi mawon. Bapak-bapak yang sebelah sana geser sini aja mas, nggak apa-apa. Ah sini, lebih dekat. Nah, yang di situ duduk nggak apa-apa. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak yang harus dipenuhi oleh orang tua kepada anak itu ada 3. Kalau haknya anak berarti kewajiban orang tua. Coba kita lihat, ibu bapak, kewajiban anda cuma 3 ini tok, nggak lebih nggak kurang. 3 hal ini anda lakukan, insya Allah anda sebagai orang tua yang selamat. Amin. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, ayyuhasina ismahu ida walada. Anak berhak mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Saya sampaikan, nama baik itu tidak harus Arab. Anda orang Jawa boleh pakai nama Jawa. Lampung boleh pakai nama Lampung. Contoh nama Lampung itu apa, Ji? Digedo. Apa gue artinya Digedo itu? Apa itu artinya? Oh, mau kemana? Saya tahunya cuma nyak gue mangan kudai. Ayo mbadok dhisik ngene ta kuwi. Digedo. Apa sih? Cuk ndai itu apa? Ngencok gitu. Oh, encok ndai dan cok gitu. Kowe ngajari aku bosok kowe ra. Cuk ndai. Apa lagi? Cadang. Oh, cadang. Rusak. Rusak. Apa? Makwa itu apa? Oh, makwa. Coba yang di sana ini belum selesai persoalan. Coba mas, buat di atas sini aja nggak apa-apa, malam sini loh. Nah, daripada sana. Ayo sini aja. Itu yang banseri loh. Wih, banseri reng kaya tukang pijet gitu ayo. Nama baik tidak harus bahasa Arab. Saya sering mengatakan kalau ketemu teman-teman saya Arab,
Orang Jawa sama orang Arab, orang Indonesia sama orang Arab itu lebih hebat orang Jawa. Buktinya apa? Banyak orang Jawa yang namanya Arab, tapi nggak ada orang Arab yang namanya Jawa, nggak ada. Orang Arab namanya Muhammad, orang Arab namanya Abdullah, orang Arab namanya Abdurrahman, orang Arab namanya, orang Jawa namanya Abdurrahman, namanya Arab. Orang Jawa namanya Abdullah, tapi nggak ada orang Arab namanya Paijo, nggak ada. Maka kalau orang dulu bikin nama untuk anaknya itu simpel. Lahirnya wetonnya Wagi, anaknya namanya Wagimin. Perempuan Wagina. Lahirnya Legimin. Kayak ngopo meneh. Coba Mas yang depan panggung duduk, jangan berdiri seperti itu, kasihan yang di belakang. Gitu. Di mana pentingnya punya nama yang bagus? Rasulullah mengatakan, antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Allah besok pada hari kiamat akan memanggil namamu dan berdasarkan nama bapakmu. Anakmu sing dadi polisi jenenge sapa? Lho, anake dhewe lali iki lho, iki cah iki piye iki? Febri Demawan. Bapaknya namanya siapa? Haji Syueb. Besok kalau si Febri masuk surga, yang dipanggil nama anak dan bapaknya. Masuk surga selanjutnya Febri bin Su'aib Purwantoro. Anaknya masuk, ditanya, bapakmu nanti mampir neraka dilit umpamanya. Walah, kayak rondo kayak lah. Maka kalau anak itu namanya bagus, itu secara psikologis dia akan terangkat. Kejadian menarik ketika Deddy Corbuzier masuk Islam. Saya ditanya sama saudara Deddy, Gus, apakah saya harus ganti nama? Saya bilang tidak. Karena orang masuk Islam tidak ada syarat ganti nama. Akhirnya begitu saya sowankan Kiai Ma'ruf Amin di rumah Kiai Ma'ruf, Pak Kiai bilang, nama kamu ditambah saja. Ditambah apa Kiai? Muhammad atau Ahmad? Deddy tanya sama saya, bagusnya dikasih tambahan apa Gus? Ahmad. Jadinya nama saya siapa? Ahmad Deddy. Langsung dia menolak. Saya nggak mau. Kenapa? Kok sama dengan Ahmad Dhani? Deddy itu nama komplitnya Diodatus Andreas Deddy Cahyadi Sanjoyo. Nama panggilan panggungnya Deddy Corbuzier. Jadi orang masuk Islam tidak ada syarat merubah nama. Nama itu doa. Saya kasih contoh, di Eropa itu ada orang tua memberikan nama anaknya siapa? Martina Hingis. Ketika orang tuanya ditanya, Bu, kenapa nama anaknya Martina Hingis? Saya ngefans sama juara dunia tenis. Namanya siapa? Martina Navratilova. Saya pengen anak saya ini besok kalau besar jadi juara dunia tenis. Dan Allah Karim, benar. Umur 18 tahun, Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Yang lucu di Jogja, anaknya dikasih nama Agnes. Saya tanya, ibu ngefans sama Agnes Monica? Enggak. Kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Ada sejarahnya Gus. Apa sejarahnya? Ini orang Gunung Kidul Pak, tinggi. Kenapa anaknya dikasih nama Agnes? Sebenarnya saya sudah tidak pengen punya anak, maka saya pasang spiral. Sudah pasang spiral, tetap meteng. Saya tanya, apa hubungannya nama Agnes dengan spiral? Agnes itu singkatan Gus, ada kepanjangannya. Apa kepanjangannya? Agnes, anak gunung nerjang spiral. Kan sekarang banyak. Kayak saya, anak-anak banci yang pengajian sama saya kebetulan di Jogja itu ada komunitas banci 400. Itu semuanya ngaji sama saya. Dan namanya semuanya palsu. Namamu siapa? Susuki. Apa itu? Katanya susu bono kaos kaki. Gitu. Kan gede-gede itu. Ada yang namanya Sucipto, susune lancip di ganjel boto. Kalau di Tulang Bawang banyak Sukarlan. Apa kuwi asu nglekar ning dalan. Jadi saya ulangi, nama bagus tidak harus Arab. Teman saya punya anak, mohon maaf, namanya Arab, Siti Khoinah. Setiap di absen nggak berani ngacung. Kenapa? Karena Siti Khoinah itu artinya Siti pengkhianat. Ibu-ibu, kalau mau bikin nama bahasa Arab, konsultasi sama kiai. Keren. Jangan mentang-mentang Arab dikasih nama ke anak. Anak saya namanya Arab. Siapa? Muhammad Jahannam umpamanya. Maksudnya Bupati Tulang Bawang yang terhormat Muhammad Jahannam umpamanya.
Kalau Pak Bupati nama kompleknya siapa? Henry Wansah. Pengajian seperti ini bagus gak Pak Bupati? Alhamdulillah sangat bagus. Yang ngundang sendiri. Pak Wakil Bupati. Siap. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu tolong kasih nama anak terbaik. Kalau anak saya namanya yang di rumah itu, yang kedua Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Oh terlalu panjang. Anak-anakku dewe. Sing ngetengi ya aku dewe. Sing meneh jeneng ya aku, sing cerewet cangkemmu ki ngopo ya? Itu ada sejarahnya Kiai. Anak saya yang pertama itu usianya sudah 10 tahun. Namanya Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Sampai usia 10 tahun belum punya adik. Maka saya umroh sama istri saya. Di sana di depan Ka'bah saya ditanya sama orang Arab. Istrimu berapa? Orang Arab tanya. Kan dulu orang ganteng itu kan ditanya kan. Yo karo Haji Sueb yang ganteng aku kok. Gue ngomong ganteng Haji Sueb matamu katarak. Masih ingat? Istrinya Haji Sueb masuk surga karena sabar. Haji Sueb masuk surga karena syukur. Bersyukur karena punya istri cantik, istrinya masuk surga karena bersabar dibujuk kayak ngene. Kata Haji Sueb, mulai. Santai saja Ji. Laki-laki itu kalau di dunia punya istri galak, insya Allah besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Beneran Ji. Kalau kita punya istri galak, laki-laki punya istri galak, di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Makanya kalau bapak-bapak itu punya istri galak itu kemungkinan dua hal. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat jadi walinya Allah. Kenapa? Karena walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Beliau seorang pendekar, panglima perang, kalah sama istrinya, galak. Maka kalau Anda punya istri galak, kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau kemungkinan kedua, min alamatil satruk. Lah ya dong. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Itu stroke. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Allah. Ndi to kipas angin kok panas men to iki. Boyo ning kene ora mau untal dhewe ngono kuwi. Mas Aki Haji Sueb kepanasan nganti ireng banget iki lho ta. Ya Ji ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya ora ning raiku pas Ji, iso masuk angin aku. Mosok yang ngene iki. Lah ngono lho Ji. Kono protes nutupi jamaah, sini aja. Sampingnya Haji Sueb ini loh. Sini. Apa diwalik awak mau ngaji aku nutup kipas angin kene. Lah ning kono. Apakah ayat Quran itu boleh untuk nama? Saya dulu punya kawan, anaknya dikasih nama satu ayat dari Al-Quran. Inna fatahna laka fatham mubina. Ketemu kiai saya di Klaten, kiainya marah. Ganti nama anakmu. Kenapa kiai? Nggak elok ayat Quran kalau dijadikan nama. Kalau ayat Quran boleh jadi nama anak, saya pengen punya anak 7. Anak pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, Alhamdulillahirabbil alamin. Nomor 7, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kalau lagi ngumpul manggilnya enak. Fatihah. Geruduk. Kalau anak saya namanya panjang tuh gara-gara begini Ji. Setiap saya ketemu kiai nitip nama. Maka namanya semuanya saya taruh, jadinya panjang.
Anak saya umur 10 tahun, saya umroh di depan Ka'bah. Saya ditanya sama orang Arab, kam zaujatan lak, bojomu piro? Saya jawab illa wahid fakot. Cowok setia. Alhamdulillah istri saya sudah mau dimadu. Abah, saya mau dimadu. Syaratnya apa bunda? Asalkan abah mau diracun. Saya Jumatan di masjid sama anak saya ikut. Siapa yang harus kamu hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, bapaknya berapa bah? 1, ibunya 3. Berarti bapak 1, ibunya 3. Sudah kamu pulang bilang sama ibumu. Sampai rumah istri saya rajang-rajang terong, motong terong untuk santri. Anak saya bilang, Bun, kata abah di masjid tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa abah kok ibunya cuma 1? Apa jawab istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana dek? Ya dipotong-potong bun. Kono ngomong bapakmu, moh aku ngono. Remuk Ci. Pisan loro. Mau 3 kali? Iya. Akhirnya saya ditanya lagi sama orang Arab. Anaknya berapa? Ya baru 1. Saat itu saya dihina sama orang Arab. Oh pantesan gawe anak era iso kok. Luar hati aku pak. Aku langsung depan Ka'bah berdoa, ya Allah, saya pengen pulang dari umroh ini istri saya harus hamil. Saya masuk kamar, istri saya mandi, saya panggil, Beb. Istri saya jawab, apa say? Syaitonirrajim. Tolong kamu nanti di depan Ka'bah berdoa. Doa apa? Minta supaya kamu hamil. Aku izin dihina sama orang Arab gara-gara punya anak 1. Istri saya jawab, oke bah, nanti saya berdoa depan Ka'bah minta anak. Saya jawab lagi, tapi ya itu bun, apalagi kalau cuma berdoa nggak jadi. Ngono ji. Langsung aku masuk kamar langsung cike-cike. Tahu cike-cike ji? Cike-cike itu bahasa Taiwan. Jadi tahun 2015 saya diundang pengajian ke Taiwan. Selesai pengajian saya pulang ke hotel. Di depan hotel saya ketemu sama orang. Dia bilang, oi cike-cike. Saya diam. Dioyak, oi cike-cike. Akhirnya saya jawab, yes cike-cike. Begitu saya masuk kamar, kamar saya didodok. Cike-cike, cike-cike, saya mbaten kok cangkeme cake-cike wae iki ngopo. Akhirnya saya telepon jamaah saya di Taiwan. Ada orang ketemu saya ngomong cike-cike, kenapa saya dikejar ke kamar? Orang tersebut bertanya, tadi Gus Miftah jawab apa? Yes. Oh walah Gus. Cike-cike ini kun jenengan ditawani kelon. Wah. Saya nggak tahu artinya kok ya tak jawab oke. Coba kalau saya tahu artinya saya jawab yes. Maka ibu-ibu nanti malam ketemu suaminya katakan, Bapak punapa dalu menika panjenengan ngersake cike-cike. Iya. Pak Sueb pulang ketemu Bu Haja. Oi, cike-cike. Apa Ci? Cike-cike. Cice. Kok dice-dice? Cike-cike. Kok dice-dice? Luput. Selalu ala Nabi Muhammad. Dan keajaiban Pak, saya pulang umroh, istri saya hamil. Dan lahirnya pas saya haji. Maka kenapa saya kasih nama Mekah? Karena dapatnya pas umroh, lahirnya pas haji. Alhamdulillah. Mufti Nabil Ulayya Mekah, Maulana Habibur Rahman. Kalau Maulana Habibur Rahman itu nama saya sampai anak cucu saya besok kabeh pakai nama itu. Karena itu nama nasab. Maka wa Ibrahim Agung kasih nama terbaik. Nomor 1. Nomor 2. Ngopo meneh? Ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wakil Bupati. Di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri. Pak Haji Sueb masih bisa berdiri? Badannya. Bedanya saya dengan Haji Sueb. Kalau uang jelas banyak Haji Sueb, tapi soal berdiri lebih hebat saya. Kalau saya ibarat pegang mic seperti ini. Ini saya. Kalau Haji Sueb begini. Tak kasih tahu Ji, saya punya teman kaya, istrinya cantik, kena penyakit gula. Namanya orang gula itu kan mohon maaf, secantik apapun kena penyakit gula istrinya mubadir Pak, beneran. Ya begini tadi itu. Makanya Pak Wabub jangan sampai kena penyakit gula. Akhirnya karena pengen ketemu istrinya, beli Pak ke warung, apa? Kuku Bima, sama sari rapat.
Begitu mau diminum mati lampu, kebalik Pak. Istrinya minum kuku bima, suaminya minum sari rapat. Akhirnya begitu lampunya hidup, istrinya marah. Ayo, sing lanang emoh. Kewajiban nomor 2, wayu halimahul kitabah ida akola. Anak wajib diajarkan Al-Quran. Ini yang paling penting. Nomor 1 penting ngasih nama anak yang bagus, tapi lebih penting daripada itu adalah memberikan pengajaran Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu-ibu di sini, mohon maaf. Kalau Anda punya anak kecil, mana yang Anda ajarkan terlebih dahulu kepada anak-anaknya? Abatasa apa ABCD? Lebih dahulu abatasan apa ABCD? Sing jawab abatasan iku Tony Boster. Watonmu nindo bose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Gede Ji. Mosok gajah diblangkoni kaya Haji Sueb beda. Apa bedanya Haji Sueb karo gajah? Gajah kan ndase ana belalene, Haji Sueb belalene ana ndase. Iya. Haji Sueb batin dancot. Oh, dogok gitu ya. Penyakit. Tadi rusak, tadi apa bahasa lambungnya? Cadang. Cadang. Arep ngantene aku ngaji, Ji. Ayo, Ji. Ketoke kajine kena asam urat iki. Lungguhe sila tahiyat sondoe lunggare. Kena asam urat, Ji. Kalau punya asam urat tak kasih obatnya, Ji. Gula batu. Gulane diwenehke aseme, watune nggih nutuki urate. Insyaallah mari, Ji. Oh, di atas juga ada orang toh itu. Oh. Hai, muah. Sarang iyo. Kayak cah cilik-cilik ya ora apa-apa, kowe tua-tua pengen. Aku karo kowe tenang aku matiin dhisik yo. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadaluarsa. Rata-rata orang tua itu kalau punya anak lebih mendahulukan ABCD dibandingkan abatasa. Kebanyakan. Maka dulu anak saya yang sekarang mondok di Kudus itu umur 5 tahun mau dimasukkan TK. Istri saya bilang, "Bah, anaknya masuk TK ya?" Nggak boleh. Loh terus gimana, Bah? Ngaji dulu baru masuk TK. Saya bilang, saya nggak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan ngaji. Karena kalau sampai besok saya mati, anak saya belum ngaji, saya dihisap oleh Allah. Ngaji dulu baru TK, saya nggak urusan. Akhirnya anak saya diundangkan privat guru ngaji. Alhamdulillah sebelum masuk SD sudah hatam Quran. Tapi ya itu, sekolahnya nggak mau. Kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10 salah semua, anak saya Ji. Gurunya mau marah nggak berani, anak kiai. Akhirnya gurunya saya telepon, "Pak Guru, kalau mau marahi anak saya silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu anak saya salahnya di mana." Anak saya ditanya, "Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 semua salah, nggak ada satupun yang benar?" Apa jawaban anak saya? "Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah." Betul lanjutkan. Anak kiai je aku. Memang anak saya itu lucu Ji. Saya ngaji, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya umur 5 tahun tanya, "Abah, kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu?" Kan saya nggak bisa jawab, anak kecil yang tanya. Saya diam. Akhirnya dia ngomong, "Kiai kok iso jawab?" Oh, cangkemmu gue aku ngono. "Kamu tanya apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Saya jawab, "Iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Betul tak sih? Betul. Anak saya jawab lagi, "Pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan." Lah kenapa nak? Takut surganya rusak. Jos anakku Iji. Bulan puasa dengar adzan ngasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak saya buka. Saya bilang itu baru adzan ngasar, kenapa kamu buka puasa? Apa jawabannya? "Mohon maaf Bah,
Saya tidak bisa membedakan antara adzan asar dan adzan maghrib. Adanya sama, oh cangkemmu gue ya. Anaknya sopo? Anak kiai. Beda. Lali ada di matamu gue kok lali le. Ibu tolong, kenapa Rasulullah mengatakan al-ummu madrasatul ula? Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Bu, saya maju ibu-ibu langsung teriak, wow celananya lucu. Apalagi isinya. Mantap, sing mantap ya apa nih? Katoke apa isine? Kok kamu nafsu amat sama aku? Ini yang namanya tok rung. Namanya apa, Bu? Kulot cangkemmu kulot ngawur. Tok rung, katok sarung. Songko ngarep kelihatan seperti sarung, dari belakang kayak katok. Tak buka yo. Ora apa-apa. Gayane bojone Haji Sueb. Tok rung. Saya itu kalau pakai sarung kayak Pak Kiai itu nggak nyaman, sering melotrok. Ya, apalagi sarungnya gajah duduk kan. Sarungnya gajah duduk bahaya lagi, dibuka sarungnya muncul belalainya. Lah. Wih yang ngono samping Ibu Sueb ki mangan wae. Dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Artinya apa? Keberlangsungan ke depan seorang anak itu tergantung orang tuanya. Wabil khusus ibunya. Maka mohon maaf, kita itu kan sering memahami surga itu terletak di bawah kaki ibu. Itu hadisnya anak. Kalau saya sebagai orang tua saya balik. Itu adalah hadisnya orang tua. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung orang tua. Kan sekarang banyak orang tua menelantarkan anaknya. Maka apa? Membekali pendidikan agama ini menjadi wajib, mutlak. Kita itu kan kalau sama pondok pesantren agak alergi ya. Masuk sekolah SMK unggulan gak diterima, SMA unggulan gak diterima, baru pasrah Pak Kiai. Pak Kiai, anak saya di mana-mana gak diterima, tolong saya titip ya. Seolah-olah pondok pesantren itu sebagai TPA. Apa? Tempat pembuangan akhir. Di mana-mana nggak diterima baru di pondok pesantren. Maka orang tua itu kalau ngudang anaknya, Pak, ngudangi bahasa Indonesianya apa sih? Ngudang. Nimang. Kalau lagi nimang-nimang anaknya, coba Anda dengarkan. Nak, sing pinter ya sok dadi dokter. Sok dadi polisi, sok dadi tentara. Nggak ada orang tua nimang anaknya. Nak, sok dadi Mbah Mudin ya ora ono. Nggak ada. Nah, besok jadi polisi, besok jadi dokter. Kenapa? Karena orientasinya adalah uang. Seolah-olah kalau jadi dokter itu banyak uang. Dokter ki wong goblok tak kandani. Ya, buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Kalau pinter ngapain tanya? Dokter itu yang pinter cuma satu. Siapa? Dokter hewan. Nggak pernah ditanya, langsung disontek. Ora ana sapi teko takoni sapi kuwi lara apa? Saya bilang begitu dokter di UGM marah sama saya. Sing goblok orang Islam, Gus. Lah kenapa dokter? Wong Islam ki goblok. Ngopo sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Oh, matane ya aku ngono. Saya jawab, "Iya, dokter. Kenapa orang Islam sing ngentut bokonge wudu sing diraupi raine? Padha karo Pak dokter. Ngopo sing lara matane sing disuntik bokonge? Mbok matane kuwi disuntik aku ngono." Kenapa orang Islam yang ngentut bokongnya wudu yang dicuci mukanya? Karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Baru pengajian, Bu Sueb ngentut tut. Apa yang dilakukan? Isin aku. Ora ono tut, isin aku ora ono. Maka selalu saya bilang, kalau punya menantu kayak kawan kita polisi gini, orang tua itu bangga dan mantumu sama polisi. Wow. Mantumu siapa? Metin. Ada akikohan yang mimpin polisi apa Mudin?
Ada orang selamatan yang mimpin polisi apa mudin? Polisi mati yang bungkus siapa? Mudin mati bungkus dewe. Menghina. Jarang yang punya cita-cita jadi mudin. Kudune cita-citamu apa? Mudin. Pekerjaannya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki. Ngono kak. Pakai tak belok Pak mudin-mudin itu Pak. Mudin ki mesake sarung yang ngelinting. Ambune kelembak menyan. Untune gadulen lah. Ya Allah. Ya, saya dipesani Pak Kiai ada kotak infak berjalan. Semuanya dikeluarkan uangnya. Wen delok kiai sangune 1000. Neng kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Larang kiai apa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai apa munyuk? Ayo ngomong munyuk. Yalang tenan kok. Moyo sing akeh. Delok kiai viral kok 1000. Ayo, kotak infaknya siap-siap kira selawatan. Ya, selawatan nggih. Ya. Iki yang ngono kajine suwep mangan iki. Ngerti aku poso malah dijarak mangan wae. Ambune jeruk iki lho, Cik. Ya Allah, wetengku kerwel ngono ya, Cik. Enak Cik jeruk Cik. Jam piro, Cik? Wis jame anyar ya. Gaya jame Ekner. Kalah karo Kiai Rolex. Pak Wabub. Juragan pom bensin. Kalau Anda menyalahkan orang NU kenapa ngerokok, salahkan juragan pom bensin. Karena setiap masuk pom bensin ditulisi NO smoking. Alah no apa NO kok. Bapak saya itu kan perokok berat Pak. Ngerokok sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai ngerokok terus mungkin mati loh. Bapak saya jawab, mati ya sumet meneh. Kiai NU dilawan, ngerokok duwe dalil lho. Ni Ahmadul Udud ba'da dahar. Niku enak. Saya itu Kiai NU, di mana-mana saya membela orang rokok, Pak. Tapi demi Allah saya belum pernah merokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang rokok apa tidak? Aku. Kenapa harus bukan perokok yang kamu pilih? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Saya itu nggak bisa ngerokok. Tiap hari ada orang datang ke pondok bawa rokok, jatahnya santri. Maka santri saya kalau ngomong, ya Allah, sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wongi sing ora cewek. Ya Allah. Tahun 2007 saya diundang pengajian sama Ki Dalang Ento Susmono almarhum Tegal. Ditawari ngerokok, Pak, pakai bahasa ngapak. Ora kepenak belas. Mak Kiai iki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori. Kalau Muhammadiyah rokok itu haram. Kalau NU rokok makruh. Kenapa orang Muhammadiyah mengharamkan rokok? Saya tahu sebabnya. Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah itu hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu Muhammadiyah. Lah itu soalannya. Halo Pak Polisi. Wah, polisi wetenge gede kalau. Sing sipek kayak aku ini lho ndan. Sebenarnya Pak Polisi itu gak gemuk kok, cuman perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya apa? Berlipat-lipat. Ayo selawatan kodain pakai jalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedherek kita sedaya jaler estri anem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu nggo sangu lunga salatullah. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Ilingono yen bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan ora
kena wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipeksa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mule tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah jujukane ing mlebu guwane ora ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah ala yasin habibillah salatullah niki sing paling penting rungokno tenanan yen wis mati pondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu sing nemu sapa Haji Sueb sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah supaya anak-anaknya mau mendoakan benar di pondok ki maka anak-anak pondok anak-anak kecil semua saya doakan bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai mbok diamin ke sing banter amin ngono lho telat malaikate minggat diulangi ya diamin ke ya bareng-bareng ya yang kompak ya jangan telat ya prok jadi apa awas tak ulangi diamin ke bocah cilik diulang ngaji goblok durung mau telat iki kesusu ngenteni cangkemku mingkem kiai jaga sembung bawa golok gak nyambung blok kiai amin ngono lho diulangi ya bareng-bareng ya aja telat ya aja kesusu ya prok jadi apa yai bocah cilik diulang ngaji yen wis gedhe dadi kiai apa murah urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah
Shallu ala Nabi Muhammad. Yen wis mati bondora melu. Buktine apa? Bakul helm. Senajan to helme oke lah mati ndase ya ora nganggo helm. Ora ana cik wong mati ndase helman ki ora ana. Yen wis mati bondora melu buktine napa? Kain kafan ora ana sae. Soale la ana sae mungkin ndak ngesaki HP. Sing mati SMS Haji Sueb Ji, susul aku dong. Ngono ya. Lu santai Ji, tak dongake panjang umur Ji. Jadi wong sak donya mati kuwi urip dhewe Ji. Amin. Panjang umur lho Ji. Lho lah Hajine Sueb mati aku stres. Ora ana pengajian tak garapi no. Panjang umur ya Ji. Bu Haji Sueb mudah-mudahan masuk surga pertama kali. Amin. Mangkat bar maghrib. Amin. Rancur. Mati lah ra kudu tuwa to nggih. Mati niku syaratnya ra kudu loro, mati syaratnya ra kudu tuwa. Mila Pak Haji Sueb luwih tuwa daripada kula. Kula luwih enom daripada Pak Haji Sueb, bisa jadi yang mati Haji Sueb dhisik, bisa jadi. Bisa jadi, Ji. Kacamatane apik, Ji. Ben kayak matamu kuwi ben kayak. Kowe cangkeme aku ki alon-alon ning ngomongnya malah ben kayak ya aja ngono. Ibu bapak rahimakumullah. Wong tua niku ngremehke lak karo pendidikan agama. Padahal dikatakan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau sekarang Anda bertanya begini, "Alah santri ki sok dadi apa?" Kamu salah. Santri bisa jadi presiden. Contohnya siapa? Gus Dur. Betul? Gus Dur itu matanya nggak bisa melihat tapi hatinya tajam. Di Indonesia yang matanya tidak bisa melihat hatinya tajam cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari Gua Hantu. Bener tak? Enggak tak. Anda tahu siapa yang digendong si buta Gua Hantu di sininya itu? Hah, iki bocah iki. Saya itu ngefans sama Gus Dur, Pak. Maka dulu saya 2 tahun sebelum beliau meninggal saya setiap pagi ke sana, minggu pagi saya ke sana. Makanya ketika Deddy Corbuzier masuk Islam, diajak sholat sama Kiai Ma'ruf. Tadinya Deddy itu saya ajari sholat cuma 3 menit tok, Pak. Karena saya mau masuk halaman Kiai Ma'ruf, ditelepon sama Pas Pampres. Gus, Pak Kiai mau ngimami sholat maghrib, Gus Miftah sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier belum saya ajari sholat, karena baru masuk Islam setengah 1, tempatnya Kiai Ma'ruf Amin setengah 6. Akhirnya saya praktek sholat 3 menit di hadapan Deddy Corbuzier, jengkang-jengking di dalam mobil. Lah wartawannya nyuting. Keluar dari mobil, saya ditanya, tadi ngapain sama Deddy Corbuzier jengking-jengking? Matamu gue kok aku ngono. Latihan sholat. Saya akhirnya bilang sama Deddy, pokoknya nanti gerakan Kiai Ma'ruf seperti apa kamu harus ngikut, yang namanya makmum manut dengan imam. Begitu sudah berdiri di belakangnya Kiai Ma'ruf, saya ingat ceritanya Gus Dur, langsung Deddy tak geser, minggir Deddy, aku ngono. Kenapa? Karena Gus Dur itu pernah mengislamkan orang, Pak, orang Cina. Cinanya tanya, Gus, apa yang harus saya lakukan? Sholat. Caranya gimana? Manut imam. Imam berdiri, kamu berdiri, imam rukuk, kamu rukuk, dan seterusnya. Rokat pertama aman, Pak. Imamnya berdiri, Cinanya berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko. Imamnya sujud, Cinanya sujud. Pas sujud terjadi masalah. Apa? Kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal ndak si Cino. Iya. Lah orang Cinanya ini mikir Pak Wabub, oh orang sholat itu pancal-pancalan. Akhirnya Cinanya mancal belakangnya. Iya. Begitu rokaat kedua, orang yang dipancal kepalanya sama Cina mikir dasar Cino. Lah mereka mikir katanya orang Cina itu nggak pakai, nggak pernah sunat. Penasaran, dirogoh sarunge. Iya. Lah Cinone mikir, oh wong salat pi rogo-rogoan. Akhirnya ngerogoh sarunge imame. Iya. Saya dapat cerita itu dari Gus Dur. Engko lak ngerogoh Kiai Ma'ruf lak cilaka ya jadi Corbuzier aku. Ternyata Pak, kita beruntung ya. Pak Kiai Ma'ruf itu sudah sepuh, tapi fisiknya luar biasa, Pak. Salatnya masih sempurna, duduknya masih sempurna. Maka selesai sholat, saya bilang sama Kiai Ma'ruf, Pak Kiai, apa boleh? Saya panggil beliau Abah. Ada isu, katanya besok kalau Kiai Ma'ruf meninggal dunia ketika jadi wakil presiden, mau diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Apa jawaban beliau? Ya kalau yang mati saya, kalau yang mati Jokowi, kan aku presiden. Oh ya aku ngono. Wong NU dilawan. Ada yang tanya sama saya, Gus, Deddy Corbuzier itu sudah sunat apa belum? Di mana-mana saya ditanya, sudah Pak, sudah sunat. Maka ketika saya tanya sama Dok Deddy, kowe sunat apa durung? Masa kamu gak percaya? Kamu lihat sendiri. Mah, aku ngono toh. Wong 2 meter ya, Ci. Kok tak buka moro-moro tungul ngene lah ya. Saya bilang, saya percaya kalau kamu sudah sunat. Tapi istrinya Haji Sueb dulu gak percaya, aku ngono.
Terus bagaimana supaya dia percaya? Gampang, tak foto, tak posting. Menjijikkan. Orang tua itu aneh, meremehkan Pak pendidikan agama. Gus Dur santri jadi presiden, santri wakil presiden, Kiai Ma'ruf Amin. Santri wakil gubernur, Nuni, gue santri biyen jadi wakil gubernur. Santri jadi gubernur, Khofifah. Santri jadi Kiai viral, Gus Miftah. Santri bisa jadi apapun, betul? Maka mbak-mbaknya santriwati di atas saya doakan mudah-mudahan punya suami kiai. Rambutnya gondrong. Orientasi pendidikan orang tua itu salah, Pak. Perlu saya ingatkan ya. Orang tua itu kewajibannya menyekolahkan anak, mondok ke anak. Guru kewajibannya mulang, anak kewajibannya belajar. Soal besok anak itu jadi apa urusan Allah, bukan urusan manusia. Coba saya sekarang mau tanya, siapa yang bisa menjamin seseorang itu mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazahnya? Ayo, ngaju kok. Wani jamin? Nggak ada, Pak. Kalau kamu kuliah hukum, mulai ning tulang bawang ning desa kaya ngene, arep ngukumi apa? Paling pasalmu ki payu pas bodo tok. Ngene tanggane nglencer, suguh kaleng biskuit dibuka isine rengginang. Pasal 378 penipuan. Ada di tulang bawang seperti itu. Monggo Pak Kiai Sodikul Amin. Biskuit dibuka marning dancok. Biskuit palsu. Gak ada yang bisa menjamin. Teman saya itu Bapak Ibu, kuliahnya di mana? Teknologi nuklir. Pekerjaannya seharusnya apa? Bikin bom. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang gawe mercon. Lamung tukang gawe mercon, santrine Kiai Pak Sodik ki akeh sing pinter. Imame salat Allahu Akbar. Oke. Yang kasihan tetangga saya, Pak. Kuliahnya di mana? Pertambangan geologi terbaik di Jogja. Sekarang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sampai motornya ditulisi, silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Maka Anda tepat menyekolahkan anaknya di sini. Pondokmu jenenge apa sih? Darul Islah. Anakmu besok jadi polisi, basicnya pesantren, keren. Betul? Jadi pengusaha, basicnya pesantren, keren. Jadi tentara, basicnya pesantren, keren. Sekarang TNI Polri itu mengutamakan anak-anak yang hafal Quran. Betul ya Pak ya? Santri Darul Islah punya kesempatan. Jadi Akpol, Akademi Polisi, kaya anaknya Kaji Sueb. Saiki wong duwe duit akeh kaya ngopo? Ora jamin lebu ning Akpol, ning Akabri, ning AAU AAD. Karena betul-betul transparan. Ora mungkin awakmu duwite akeh nyogok mesti ketompo. Anake jenderal kuwi lho. Oke ora ketompo. Milo anakmu lebu Akpol Ji. Oke sedekah Ji. Ojo pelit Ji. Anake loro ning Akpol kabeh, Bro, pada calon jenderal kabeh. Oh no. Mosok ngundang pengajian murah dinyang Ji. Tambahi Ci. Ora, iso Pak Haji ngundang pengajian dhewe. Tapi lah amplope nganti cilik tak santet kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya dulu dari Lampung ke Jogja, ora nggawa apa-apa. Saya cuma matur ibu saya begini, Bu, saya pengen kuliah di Jogja. Terus piye le? Tolong saya nggak usah dikirimi duit. Modal saya dulu hanya di pesantren Bustanul Ulum Padang Ratu. Itu ada pondok keluarga di situ. Saya berangkat ke Jogja bawa uang 1 juta tok. Sampai Jogja daftar kuliah uang habis. Akhirnya saya nggak kuat ngekos. Akhirnya saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun. Kuru, mergo ora tau ono selamatan. Muhammadiyah lah ora tau selamatan toh. Begitu aku pindah di lingkungan wong NU gara-gara aku rabi karo wong NU, langsung lemu 100 kilo. Ngopo? Susune cocok. Begitu aku pindah ning masjid wong maratuaku, masjid NU, tambah lemu. Soale wong NU didik-didik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, tanggane lara njaluk dongake mangan. Ndelala sing lara mati, mangan meneh. 7 dina. Ki lho ngandrupane kaya takir kabeh iki lho.
NU dilawan. Mangan tok. Kaya samping Ibu Suep mangan ae. Entek pisange kipas yo dipangan kuwi lho. NU dilawan. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu. Barang siapa membaikkan akhiratnya, maka Allah membaikkan dunianya. Saya dulu bener, Pak. Teman saya ngekos, saya nggak ngekos dan neng masjid. Teman saya nonton bioskop, saya nyapu masjid bertahun-tahun. Karena nggak punya uang. Satu kelas yang nggak punya pacar cuman saya tok. Kenapa nggak ada yang mau? Gara-gara saya kere. Tapi saya nggak sakit hati. Dulu cewek nggak ada yang mau sama saya. Sekarang semua cewek lihat saya. Loh, lihat saya, Pak. Masa dulu Haji Suhaib apa matamu katarak? Ini dulu aku lah. Wong kiai ini aku ya, Cik ya. Kowe ra ndelok aku tak dalili. An-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ibadah. Wow. Aku lah ngaji karo londe, Pak, karo PSK. Memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban para PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah. Ndak apa iso ngeloni. Wah, melayu aku, Pak. Saya langsung lari mencari tempat yang lebih baik. Ya ora kok matane. Maka saya rindu dengan pendidikan pesantren, Pak. Saya dulu masuk pesantren diajari ngaji. Alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u. Kan biar ngaji ngono kuwi ya, Cik ya. Sekarang ganti macam-macam. Dulu cuma kayak gitu tok. Tak fathah ta, ha doma hu, kaf doma ku, tahuku. Begitu ngaji, biyen kan rono PLN ya. Onone ublek. Bener ublek. Lah di sini namanya apa? Sentir. Ngaji lampune mati minyak entek. Pak Kiai kirim surat ning wali santri. Le, suratnya kena bapakmu. Nggih. Dibuka bapaknya suratnya sini napa? Ba fat kabah, ya fat kaya ro fat karo bayaro. Delala bapaknya ran duit musim peceklik. Bapak orang kuat bayar le, nyo suratnya diatur ke Pak Kiai tak balesi. Dibuka Kiai ini suratnya sini nopo. Sot fat kaso, bak fat kabaro, fat karo sobaro. Kiai ini ngamuk, bapakmu kurang ajar. Orang ngerti Kiai ini mantan preman rambutnya gondrong. Suratnya kan bapakmu. Dibuka bapak ini suratnya sini nopo. Mim fat kama, tak fat kata, mim domamu. Kalingan mboten ngaji zaman biyen ngoten niku. Tapi anak, Pak, manut diatur wong tua. Zaman saya kecil tuh Masya Allah nyenengke itu loh, Pak. Biyen iki. Bapak saya diundang kon mimpin selamatan berkatan. Anak jam 8, Pak, ngenteni bapak mulih. Padahal berkatan zaman biyen iki ya Allah, jamaah 200 ayam ingkung siji. Nggih napa mboten? Tenan kuwi. Endok siji dadi 12. Ketoke pitike nguntal silet. Zaman dulu segone sak tekrok, wenehi sondreng, apa? Serondeng, kulupan, ayame sak suwir, ndoke sak nil, bungkus godhong jati. Ha, jam 11 bengi bapak kula tekan ning omah. Le, berkate teko, oke, tak puluk mlebu kelu moto, cekluk matane aku. Mangan wis enak. Santri saiki ayam siji dicokot dhewe. Lak mbiyen mboten. Ngajine turutan, metode ngajine Al-Baghdadiyah. Tapi orang-orang dulu menjadi orang-orang besar. Betul? Berkah. Maka bapak ibu yang memondokkan anaknya di Darul Islah, sesuk anakmu dadi apa? Urusane Gusti. Sing garahe stres anak metu saka pondok iki sapa? Mbokne tak kandhani. Begitu anak rampung mondok kok nganggur, mbokne cangkeme cerewet. Walah lele, kowe cilik tak gedhekke goblok tak pinterke, rampung mondok kok nganggur. Ki kapan kowe bales budi wong tuamu? Lah anake kaya kula tak jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo njaluk dilairke kok." Jenengan mbiyen gawe karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak kok. Ayo. Loh, bener apa ora? Saya mau tanya, yang benar tuh anak nyenengke wong tua apa wong tua nyenengke anak? Ra, anak nyenengke wong tua. Buktine anak rong dadi wong tua wis seneng. Loh, bener apa ora? Saurunge dadi anak wong tua wis seneng. Ora percaya takono Bu Suep. Ono. Pun pasrah mawon. Soal sesuk anake dadi apa urusane Gusti Allah. Pak jenengan pejabat napa, Pak? KUA. Oh, napa mbiyen cilikane jenengan pas sekolah tahu pengen dadi KUA? Ora tahu. Kuwi lho, kan mau bapake guyune abot ketup kumis sangkeme kok ngene iki diwabot. Kumise sak jagung bakar, Pak. Dadi guyune diempet. Pak KUA. Syahidin.
KUA iki wakile Gusti Allah ning donya. Buktine apa? Perkara haram sing iso ngalalke Pak KUA. Betul? Mbok saya dinikahkan lagi, Pak. Boros matamu, boros. Bojoku nembe siji yo boros. Daripada kowe cah cilik ngacengan. Halah. Seweneng lono banser nih. Tolong santri-santri putri besok nikah dengan banser ya. Katakan sama orang tuamu, doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Santai wae, banser rasa pacaran. Ira, besok gua renang ning pantai. Nomor 2, anak diwenehi pendidikan sing sae. On. Nomor 3 terakhir, wis setengah 7. Bagi infak saya cerewet yuyu. Ya Allah. Weno penak mung hahe. Aku kemringat. Ora ngopi. Lah poso kon ngopi. Oh batalke matamu, batalke ngawur wae. Cangkeme bosok iki mosok poso kon batalke to, Ji. Iki ngawur. Lah wong gawe jadwal iki pekok tenan no. Lah mosok bar ning Lampung Selatan ning Tulang Bawang, balik Lampung Tengah, balik Tulang Bawang meneh engko bengi balik ning Jepara. Dancuk. Dalane ning Lampung ki Pak Wabub, ya Allah. Jan ning Lampung ki sing separuh dalane rusak. Sing separuh meneh rusak banget. Ya Allah. Aku mau rene iki rasane ya Allah kaya numpak perahu tanpa ombak. Kluduk. Itulah bedanya Tulang Bawang dengan Jakarta. Tulang Bawang banyak jalan berlubang, Jakarta banyak lubang berjalan. Kewajiban nomor 3. Ya, dirampungke. Jenengan dereng salat ngasar lak kula mun dijamak. Nomor 3, ya. Deloken jamku. Pamer matamu pamer. Aku mau ngomong jamku Rolex. Alah jamu Alba yang gaya. Jam yo minimal kaya kajini lho, Egner. Aku regane pira ya ngerti. Dengar ngomong ra penak aku. Daripada ra sida diundang ngaji. Kacamata mereknya apa, Ci? Oh. Kacamata kok ya mama goblok. Rumah samurai ini kajine kaya kenal pot ngawur wae. Ngawur kaji. Wong kacamata Yamaha iki saka ngendi lho merek iki? Dumeh Pak Kaji irunge gede kaya kenal pot ngawur wae. Seneng aku ndek dulur jenenge Kaji Suaib. Nabi lho, Cik Suaib iki. Suaib Purwantara. Suwepe Nabi, Purwantane ya Tulang Bawang. Nomor 3, niki cik wajibane wong tua nomor 3. Wa yuzawijahu idza adraka. Anak segera dinikahkan kalau sudah ketemu jodohnya. Jangan ditunda-tunda, terutama anak wedok. Wong Jawa kuwi ditembung bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ra payu bosok. Loh, iya kan? Cewek sekarang tuh jenisnya ada 3. Nomor 1, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya Nona. Nomor 2, punya anak, punya suami, namanya Nyonya. Nomor 3 sing paling repot, duwe anak tapi ra duwe bojo, jenenge Nyah Nyoh. Hati-hati mbak-mbak dijogo kae, nduk dijogo. Tahu yo tahu, bawan yo bawan, ayu yo ayu tapi jangan murahan. Iya. Jaga. Kowe malah karo banser nyoh ngono aja. Maka 3 hal itu kalau dilakukan, insya Allah anak kita menjadi dzurriatan thayyibah. Amin Allahumma amin. Pun 4:30 kula wis kesel aja mangkat teng Lampung Timur ndonga bareng-bareng muga-muga selamat kabeh. Amin. Kayak rondone iki ngopo durang-durung.
Iki rawurune cerewet yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna waladana wa talamidana ya Allah min ahli ilmi wa ahli Qur'an, min ahli dzikri war riyadhah, min ahli ibadati wa ahli khair, wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah, Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu